ini sudah ada sampel majalahnya. Nanti kita lihatkan Bapak Ibu apa majalah-majalah dan apa judulnya nanti. Next lagi. Program organisasi penggerak tahun 2021 ini dokumentasi kita Bapak Ibu, di mana pelatihan tahun pertama kita melalui secara daring Bapak Ibu. Jadi semuanya via Zoom, ya. Jadi ada yang langsung terlihat wajahnya, ada juga yang nggak terlihat. Jadi sambil masak sambil belajar begitu Bapak Ibu ya. Next lagi, tapi tidak apa-apa, ada yang online, kedua ada yang offline. Jadi kami juga berkunjung ke sekolah Bapak Ibu, ke kabupaten kota Bapak Ibu untuk kemudian memberikan penguatan daripada literasi, juga penyelesaian yang lainnya. Next, dan di tahun 2021 juga sama Bapak Ibu ya, lagi, Bang. Kemudian Bapak Ibu di puncaknya Wisata Literasi Nasional di Kabupaten Kuburaya. Ini dia kemarin kita launching, juga dihadiri oleh Pak Muda Mahendrawan di Kabupaten Kuburaya. Tahun kedua, Bapak Ibu, di tahun 2022 berikutnya, nah ini Mas Teddy lihat kemarin Bapak Ibu ya, itu hadir di acara kita bersama. Di tahun 2002 kita mengambil tema Bapak Ibu Sekolah Literasi Nasional, di mana bukan hanya saja Bapak Ibu guru kepala sekolah maupun guru, tapi bagaimana kemudian peserta menjadi salah satu bagian daripada sasaran intervensi Bapak Ibu selaku peserta POP. Dan ini juga dilakukan secara daring Bapak Ibu. Tetapi di penghujung kegiatan lagi Pak, kita berkunjung sebagai penguatan literasi untuk kemudian bagaimana setelahnya kita bisa laksanakan program-program berikutnya, yaitu pelatihan wisata literasi nasional tahun 2022 di Kota Singkawang. Nah di tahun ketiga ini Bapak Ibu, kami juga sudah merekam dokumentasinya, boleh dilihat. Ini tidak online Bapak Ibu, tetapi offline. Dan alhamdulillah surprise-nya adalah Bapak Ibu selain offline kita bisa bertemu. Alhamdulillah Bapak Ibu, jajan yang diberikan lebih Pak ya. Nah ini menjadi salah satu kekuatan untuk kemudian kita bisa mengikuti program ini lebih banyak Bapak Ibu. Next, tahun 2023 ini kita secara offline Bapak Ibu bertemu langsung mendampingi Bapak Ibu semua. Terus Bang, iya. Kemudian di tahun 2023 ini kita di kabupaten kota tersebar 14 kabupaten kota. Dari mulai Januari, Februari, Maret hingga bulan April Bapak Ibu kita berkunjung untuk kemudian bahkan ada kemarin kunjungan berikutnya di bulan Mei Bapak Ibu ya, di tempat Bapak Ibu semua. Dan di bulan Juni ini kita fokus datang ke Pontianak untuk mengikuti wisata literasi nasional Bapak Ibu. Next lagi Pak. Ya Bapak Ibu semua, prinsip pelatihan terrealisasi yang sudah kita lakukan adalah yang pertama Bapak Ibu pelatihan yang atraktif, full gerakan seperti Bapak Ibu pernah ikuti. Kedua full antusiasme, dan kemudian kita akan lihat Bapak Ibu seperti apa. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah ini semuanya guru kepala sekolah Bapak Ibu. Adakah di sini Bapak Ibu di kabupaten mana? Ada Bapak Ibu ya. Next lagi Pak, kita lihat di kabupaten mana berikutnya Bapak Ibu. Ini explain juga oleh Pak Aswad. Next lagi Pak, kita lihat juga di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak siapa ada hadir Pak? Semangat Bapak. Next lagi Pak, nah ini di Kota Pontianak di Kuburaya, kita juga bisa lihat ini Bapak Ibu. Ini semangatnya luar biasa. Ya. Adakah di antara Bapak Ibu semua di sini? Nah. Jadi kita bagaimana membuat pola-pola pelatihan menyenangkan Bapak Ibu sehingga nanti bisa ditransfer kepada siswa-siswinya Bapak Ibu ya. Next lagi Bapak Ibu, pelatihan yang aplikatif untuk peserta didik kita, yang itu juga dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai intervensi BOP, sehingga peserta didik pun ikut menuliskan karyanya Bapak Ibu. Kemudian peserta didik juga bisa ikut storytelling atau bercerita dan bermain peran. Nah, ini adalah diseminasi siswa Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Maka di sekitar Bapak Ibu sebelah kiri, kemudian di belakang dan sebelah kanan semuanya adalah karya-karya Bapak Ibu semua dan dampak daripada POP Bapak Ibu semua. Ini ada salah satu karya dari Bapak Ibu semua, video guru berkisah. Adakah di antara Bapak Ibu semua di sini? Siapa dia? Ada yang hadir Bapak Ibu?
akan banyak belajar lagi bercerita dengan Mak. Engkau berikan amanah kami untuk ditempatkan di sekolah-sekolah terbaik kabupaten kota. Maka terima persembahan kami, menjadikan amal soleh setiap apa yang kami ajarkan, menjadikan pahala setiap apa yang kami berikan, dan tetesan keringat, bentuk cinta kita kepada siswa-siswi kita, bentuk cinta kita kepada tanah air ini. Adalah benar hadir kita di sini karena wasilah Allah diberikan melalui guru dan kepala sekolah terdahulu kita. Guru-guru Indonesia, guru-guru Kalimantan Barat, terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya. Terima kasih pula yang mendominasi daripada di sini Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek RI. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir Bapak Ibu, kita punya kabar gembira buat Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu, ini yang terakhir, terima kasih. Bapak Ibu sudah mengambil kit semua. Di sana ada kupon Bapak Ibu. Kita ada sponsor 2 Pak di sini, yaitu PT Jendela Syariah memberikan 1,8 miliar kepada Bapak Ibu semua. Tapi bukan dalam bentuk uang Pak, dalam bentuk voucher potongan pembelian properti Bapak Ibu. Nanti boleh kesannya harganya murah Pak. Dan kita kalau tahun lalu diberikan 1 tanda kafe gratis Pak ya. Kalau nggak salah ada Pak Deki ya dapat. Yang dari Singkawa. Iya, ini 1 tanda kafe Bapak Ibu. Tapi tahun ini Bapak Ibu mohon izin itu diberikan kepada semuanya dalam bentuk potongan voucher. Next, coba kita lihat Bapak Ibu, ini 1 menit saja. Next lagi. Nah ini Bapak Ibu ya, silakan bahkan 2 kafe bisa gratis. Kita promosi Pak, karena ini sudah disampaikan lewat kita, ya udah kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Next, apa itu Bapak Ibu? Nah ini dia Pak. Ya, lokasinya di Kabupaten Keburaya Pak. Ya, terbesar di Kalimantan Barat, 60 hektar. Next Pak. Ya, nanti lagi Pak, nanti boleh disampaikan. Kemudian Bapak Ibu ada sekolah kesetaraan. Sekolah kesetaraan ini juga Bapak Ibu memberikan 100 orang beasiswa se-Kalimantan Barat untuk Bapak Ibu bisa daftarkan bagi yang mohon maaf Bapak Ibu memang tidak mampu atau putus sekolah untuk bisa di sekolah kesetaraan yaitu paket A, paket B, paket C. Nanti Bapak Ibu boleh tanya di slide berikutnya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Hadirin majemain, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya di atas, tepuk tangannya di bawah, di kanan, di kiri, di belakang, di pipi. Kalau tepuk tangannya di pipi dan ke bawah, iya, nyemprot semua bawah basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berada di sini, ketemu sama guru-guru hebat luar biasa. Ketika saya minta rantainya sama Mas Fahrul, saya lihat, jam 5:30 peserta udah pada ngumpul. Masa sih? Saya cek sebelum sarapan ke bawah tadi, lihat di situ rupanya benar.
semangat teman-teman di sini luar biasa sekali. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama guru kita bersama Pak Jamil Eziri di sini, dan juga ada Pak Edi, Pak Ari, Mas Fahrul, dan para kepala-kepala dinas terkait yang ada di sini. Yang mudah-mudahan semua yang berada di sini semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya Rabbal. Biasanya kalau saya di depan anak-anak itu saya bilang adik-adik, lalu semuanya jawab siap. Tapi karena di sini bukan adik-adik, di sini adalah teman-teman saya semuanya. Saya akan bilang teman-teman, nanti semuanya jawab siap, begitu ya Pak Bu ya. Oke, siap. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Kalau suara saya tinggi keras, teman-teman lebih keras. Teman-teman siap. Kalau suara saya berubah, teman-teman suaranya berubah, jawab siapnya ikuti suara saya. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Dijawab udah ada ketawa ini. Pakai apa lagi? Teman-teman siap. Teman-teman pakai. Teman-teman siap. Siap belajar bersama di sini? Siap belajar bersama di sini? Siap. Wisata literasi nasional? Siap. Apa bingung kan? Bingung kasih tahu kan? Bingung kan? Kita sepakati bareng-bareng ya. Kalau saya bilang wisata literasi nasional, guru hebat, Indonesia hebat, begitu ya? Siap-siap. Wisata literasi nasional, guru hebat, Indonesia hebat. Super teacher, guru hebat, Indonesia hebat. Ini udah ada tulisannya tapi masih belum kompak nih. Dari atas dulu, siap-siap. Wisata literasi nasional, guru hebat, Indonesia hebat. Super teacher, luar biasa. Tangannya ke atas dua-duanya. Tangan dulu ya. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Sampingnya begini aja Pak. Begini. Kalau begini kita kan jajaran sama teman. Nanti masuk dulu temannya. Begini aja sambil bilang begitu ya. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Tangannya ke depan. Duduk yang rapi. Lebih cepat lagi bisa? Oke, siap. Tangannya ke atas, tangan samping. Makin cepat lagi bisa? Oke, siap. Tangannya ke atas, rapi. Lebih cepat lagi bisa? Oke, siap. Lebih cepat lagi. Tangan belum bukan. Sabar. Tangan mana? Kecepatannya pelan-pelan, slow motion. Tuh. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi, hop, siap dengar cerita, hop, dari Kak Tony, hop, yang paling ganteng, hop, sekamar mandi. Aku sudah mengumpulkan mobil-mobil itu, Patrick. Setiap hari aku bisa mengambil mobil-mobil ini, aku bisa menjual setiap hari 5 kredit peti. Jika dalam 1 bulan aku mengumpulkan 5 kredit peti setiap hari, berarti aku bisa menjual setiap bulan itu berapa ya Patrick? Yo. Jika setiap hari kamu menjual 5 kredit peti, berarti dalam 1 bulan kamu bisa menjual 1000 kredit peti. Bukan Patrick. Hitung-hitungan yang payah. Satu hari 5 kredit peti. Anak-anak dalam gurunya 1 hajar bulan kayak 30 hari berarti ada berapa kredit peti yang sudah dijual oleh SpongeBob? Berapa Tuan Crab? Hai.
Anggap saja satu peti adalah $1. Hai, aku suka dengan uang. Jika dalam satu hari 5 peti terjual, berarti dalam 1 bulan terjual berapa, Bu? Berapa, Bu? 150. Hai, aku akan kaya. Aku suka dengan uang. Hai, uang. Hai. Cerita dari SpongeBob negeri Bikini Bottom, tapi bisa dimasukkan materi. Teman-teman Siap. Teman-teman Siap. Teman-teman Siap. di suatu tempat nun jauh di sana, di Pulau Sumatera, tepatnya adalah di Sumatera Barat, ada satu kota, yaitu ibu kota dari provinsi Sumatera Barat. Kota apa, teman-teman? Padang. Di kota Padang itu Masuk. ada sebuah pantai namanya Air Manis. Ada yang sudah pernah ke sana? Bisa menggunakan darat dan laut, bisa juga menggunakan udara. Jika cuaca sedang baik, maka perjalanan akan lancar. Namun jika cuaca sedang buruk, maka perjalanan akan. Hiduplah seorang anak kecil bernama Malin Kundang. Pagi-pagi Malin Kundang bangun tidur. Aku bangun tidur, buka mata dulu mata. Gini. Bangun tidur, aku mandi dulu. Malin Kundang pun pergi ke kamar mandi. Dibuka pintunya. Masuk kamar mandi. Teman-teman masuk kamar mandi kaki kanan apa kiri dulu ya? Masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Tapi aku pengen coba masuknya pakai kaki kanan. Kalau misalkan masuk, berarti benar pakai kaki kiri. Masuk kaki kiri. Coba kanan. Masuk pakai kaki kanan. Berarti benar pakai kaki kiri. Masuk pakai kaki kiri. Betul. Tutup pintunya, mandi pagi, lalu bersiap-siap untuk membantu ibundanya mencari pelanggan-pelanggan untuk mencuci pakaian. Malin Kundang adalah anak yang cerdas. Dia suka bertanya dengan ibunya. Ibu, kalau kita ini tinggal di mana ya Ibu? Lalu ibunya menjawab, kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Alhamdulillah ibunya Malin Kundang gak begitu. Nah, kita ini tinggal di kota Padang. Nah, Oh, Kota Padang. Provinsinya apa Ibu? provinsinya Sumatera Barat, Pulaunya apa Ibu? pulaunya Sumatera. Berarti kita ada di negara apa Ibu? Negara apa coba? Aku tahu Bu, Konoha. Bukan dong, Nak. Aku tahu, Brindavan. Bukan, Nak. Indonesia. Oh, Indonesia. Berarti setiap negara punya ibu kota Bu. Iya, Ibu kotanya namanya apa? ibu kotanya Indonesia adalah Jakarta. Belum pindah Bu. Rencananya mau pindah. Kalimantan. Kalimantan sama Kalimantan jauh nggak Bu? Kalimantan itu adalah provinsi, nih letaknya di atas provinsi, di atas Pulau Jawa. Nah, Oh, Kalimantan di atas Pulau Jawa. Kalimantan berarti isinya kali semua Bu. bukan, Nah. Di sana ada beberapa provinsi. Wah, banyak Bu. Cuma berapa ya? Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara dan Kalimantan Berapa dong? ada 5. Oh, setiap provinsi punya ibu kota, Bu. Iya, punya ibu kota. Kalau ibu kotanya Kalimantan Selatan apa, Ibu? Ibu kotanya Kalimantan Selatan adalah Pontianak. Nah, Salah, Bu. oh iya, ibu lupa. Kalimantan Selatan itu ibu kotanya adalah Banjarmasin. Cerita bisa dimasukin materi pelajaran tadi barusan. Materi pelajaran apa, Ibu? Ilmu pengetahuan sosial. Menyenangkan nggak? Menyenangkan nggak? Saya ingat. Dulu waktu sekolah, waktu sanawiyah, saya nggak begitu suka dengan pelajaran fisika. Karena bagi saya fisika itu rumit sekali. Tapi karena gurunya asik, di kelas itu suka cerita. Jadi pelajaran itu adalah pelajaran yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya tahu ada yang namanya menyublim, ada yang namanya CMYK, ada apa lagi hijau meoku, hibibi kepu, dan lain sebagainya. Saya masih ingat karena gurunya asik di kelas, suka cerita. Ceritanya cerita apa saja. Cerita kehidupannya, cerita sebelum berangkat ke sekolah, di perjalanan dan lain sebagainya. Sehingga setiap mau masuk pelajaran guru fisika itu, saya selalu tunggu cerita apa lagi nih. Dan hebatnya, beliau itu selalu bercerita itu di akhir, sebelum bel bunyi, sebelum bel akhir pelajaran itu bunyi. Sehingga kadang-kadang ceritanya nggak selesai. Jadi kita penasaran nih, besok apa lagi ya ceritanya? Mau nggak mau berangkatnya. Teman saya yang lagi bisulat tetap berangkat. Karena senang. Gurunya suka cerita, gurunya menyenangkan, di kelas nggak boring. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Jadi bisa nggak kita sebetulnya cerita itu kita masukkan unsur-unsur dari materi pelajaran bisa? Bisa? Kita coba lagi. Belum. Jawabannya belum keluar. Sabar. Misalkan nih, Bapak Ibu pengen kreatif nih, benda-benda apapun di sekitar kita bisa dijadikan alat peraga sebagai bercerita. Apalagi kalau pelajaran-pelajaran yang dengan praktek itu ya, seperti kimia, terus apalagi yang kira-kira banyak dengan praktek, olahraga, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Ini bisa nih. Aku adalah ikan badu. Aku terus berenang. Banyak sekali sampah-sampah plastik. Bahaya sekali. Aku harus menghindarnya. Di sana plastik. Ini pasti ulah manusia. Apakah manusia tidak tahu kalau plastik itu susah terurai? Dia membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Manusia memang susah dipercaya. Aku akan cari tempat lain yang masih bersih. Lari lagi ikan badut itu. Lalu ikan badut itu ketemu sama cairan-cairan berwarna hitam. Cairan apa itu? Sepertinya manusia membuang limbahnya ke laut ini. Aku akan menghindari cairan itu. Cairan lagi. Tidak, aku sudah tercemar. Sepertinya manusia lupa bahwasanya limbah bisa merusak kehidupan di laut. Jika kehidupan di laut rusak, maka kehidupan di bumi pun akan rusak. Bisa menggunakan alat peraga. Nah, yang biasanya saya ajak kemana-mana itu adalah alat peraganya namanya boneka fan. Apa? Boneka. Ventriloquis. Suara perut atau berbicara tanpa menggunakan bibir. Ventriloquis. Kemana tuh? Sudah kenal ya sama teman saya? Kita panggil.
Saya kalau panggil Cihuy Cihuy. itu harus pakai sarung tangan. Soalnya dia suka gigit. Tangan bisa kepisah. Oke, kita panggil ini adalah Cihuy. Hitungan ketiga ke depan. 1, 2, 3. Ke depan. Astagfirullah. Ke depan. Nah, jadi ke depan. Kakak, Kenapa? banyak sekali. Coba kamu hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7.500 orang. Gak sampai sebanyak itu Cihuy. Kakak, Kenapa? ada yang cantik. Ada yang cantik. Mana? Yang mana Cihuy? Itu Kak, Yang mana coba? yang Yang mana? Yang mana? Coba yang mana? yang Ciri-cirinya. Kalau kamu malu sebutin ciri-cirinya apa? dia pakai kaos merah Kakak. Semuanya merah. Ini semua pesertanya pakai kaos merah, perempuannya Cihuy. Iya, perempuan di sini cantik. Oh, kalau laki-lakinya? Laki-lakinya ganteng-ganteng. Oh, berarti kamu ini ganteng dong? Kata dia. Iya. Bleh. Cihuy, kamu ini laki-laki berarti kamu ini ganteng. Oh iya, kata dia ganteng. Terima kasih. Kamu ini ganteng kayak siapa? Kayak aku. Cihuy, kamu ini manusia, kamu bukan. Aku bukan manusia Kakak. Lah, memang selama ini kamu kira kamu apa? Aku kira aku kecoa. Cihuy, kamu bukan kecoa, bukan manusia. Terus aku apa Kakak? Kamu adalah seekor monyet. Oh, sama kayak Kak Tony. Bukan, Cihuy. Kamu ini manusia, kamu bukan. Oh, Kak Tony manusia. Terus kita di sini ngapain Kakak? Kita di sini mau belajar mendongeng bercerita. Emang bisa Kakak? Bisa? Semua orang bisa? Bisa? Gak susah? Enggak. Gak harus jadi politisi dulu? Aduh, enggak dong Cihuy. Kita semuanya bisa bercerita. Oh, contoh. Aku contohin Kakak. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Cihuy. Stop. Tepuk tangannya udah selesai. Stop. Kak, ayo dong Cihuy. Ayo cerita. Oke, cerita sekarang. Ya, cerita sekarang. Dengerin ya. Oke, kita dengerin. Suatu hari, Suatu hari. dengerin Kak. Oke. Suatu hari, ada seorang raja pergi ke hutan. Raja pergi ke hutan. Terus Sampai di hutan, raja itu dimakan oleh harimau. rajanya dimakan harimau. Terus selesai ceritanya. Itu ceritanya pendek banget. Dengerin ceritanya Kakak. Kamu dengerin cerita? Yang cerita, Yang cerita siapa? tontonin aja. Kamu ini tadi udah ngomongin cerita-cerita. Sekarang kita cari peserta Kakak. Yang siap bercerita. Siap? Aku gak siap. Kok malah kamu yang gak siap Cihuy? Bercerita itu siapa saja bisa. Karena kita dari kecil sampai hari ini, kita itu disuguhi cerita-cerita, baik kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang lain. Oh gitu Kakak. Terus berarti mudah Kakak? Sebetulnya mudah, tergantung bagaimana kita untuk memulainya. Yang berat adalah memulainya. Oh gitu Kakak. Aku boleh nyanyi gak Kakak? Kamu mau nyanyi? Lagunya lagu apa? Lagu Qasidah. Oh, lagu Qasidah. Kan di sini banyak ibu-ibu Kakak. Oke, kalau kamu mau nyanyi dulu silakan. Oke, lagunya tentang ini Kakak. Judulnya Ibu. Oke, ibu.
Lanjutin, lanjutin. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Melahirkan mengandung lagi, melahirkan mengandung lagi, melahirkan mengandung lagi. Cibuy, kok mengandung lagi, anaknya banyak kakak. Anaknya banyak. Ini kan pabrik, Pabrik keluarga besar. Cibuy, nih Kak Tony mau kasih tahu nih. Kalau yang Kak Tony mainkan ini adalah boneka fan. 1000 tahun lagi. Mau Hadirin hadirin, Mas Menteri, saya ketemu dia tahun 2015. Saya tanya Gojek, valuasinya berapa? Mas Nabi, Gojek valuasinya 5 triliun. Waktu itu, sekarang sudah lebih dari 300 triliun. Saya sebut aja dangdut muda. Saya sebut bisnis online muda. Saya sebut pesawat terbang muda. Walaupun orangnya udah nggak ada. Berarti Roma Irama hebat urusan. Dangdut, Maka di ahli urusan. Gojek, B.J. Habibie ahli urusan. pesawat terbang, Waktu saya ke rumah beliau, 2 jam ngobrol yang diomongin apa? pesawat. Saya tanya, beliau apa yang dilakukan Eyang sekarang? Apa jawabannya? Saya sedang menyiapkan kehidupan di dimensi lain. Dan kehidupan di dimensi lain itu saya ingin dengan ilmu ayam. Dan ilmu ayam membuat pembantu. Maka saya Anak-anaknya luar negeri. saya gunakan kehidupan dari Al-Quran. Dan 50%-nya saya gunakan untuk membuat pesawat F-80. Dan akhirnya paham ini meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Oke, saya sebut B.J. Habibie muda apa? Saya sebut lagi Mas Nabi Makarim muda apa? Saya sebut Roma Irama muda apa? Sekarang harus disebut nama Anda. Muncul apa? Satu selfie. Jangan sampai yang muncul sesuatu yang negatif. Bukan jaluan rokok. Modalnya mulut dan paru-paru doang. Rokoknya minta koreknya kita. Apa sesuatu yang negatif? Oh, dia spesialis kasbon. Hobinya kasbon. Apa spesialis yang negatif? Namanya dia orang ajar. Tak alasannya apa? Kita kan di dalaman. Jangan sampai yang muncul sesuatu yang negatif. Sepakat? Jangan sampai yang muncul. Tadi dia kalau datang ke sekolah, datangnya telat, pulangnya cepat. Jadi panggil sama kepala sekolah, hei, kenapa kamu datang telat, pulang cepat? Sorry bos. Dalam itu saya punya prinsip bos. Dalam 1 hari tidak boleh melakukan 2 kesalahan. Pagi saya datang terlambat, salah maka pulang tidak boleh terlambat. Jangan sampai. Kenapa datangnya telat? Kenapa datangnya telat? Ah, sini kan orang dinas jauh, dan kayaknya nggak datang ke sini. Ya udah, pokoknya. Sertifikasi. Oke, pertanyaan saya, Anda yang seperti yang tadi itu, yang seperti B.J. Habibie, yang ekspert di bidang tertentu, Anda yang seperti Mas Nadir, ini dia itu orang-orang yang expert di bidangnya, dia orang-orang yang jago di bidangnya. Maka kalau kemudian Anda tentukan Anda mau expert di bidang apa? Oh, saya inovasi pengajaran. Oh, saya ahli dongeng. Oh, saya ahli ngajar matematik yang menyenangkan. Oh, saya ahli apa? Ngajar murid-murid, pokoknya murid-murid kangen sama saya. Jadi kalau saya nggak datang, dia nunggu, kapan Bapak pulang? Kapan itu datang? Bukan kita datang, ya itu datang. Bercurahkan, Bu. Nah, maka pertanyaan saya, Anda mau jadi budak ekspert di bidang apa? Ya, pendidikan apa? Pendidikan luas. Ya, silakan Anda tentukan. Nanti pulang dari sini. Kira-kira kalau disebut di Google, kan sekarang kalau di Google itu Roma Irama, betul apa? Dangdut, Kalau disebut B.J. Habibie, betul apa? pesawat terbang. Sekarang kalau di Google diketik nama Anda, betul apa? Jangan sampai ada tulisan
Indonesia tidak ditemukan. Orang ini tidak ditemukan. Baik. Maka kunci menjadi ekspert adalah Belajar. Gimana kok bisa ngomong tanpa mulutnya bergerak? Apa jawabannya tadi? Belajar dan berlatih. Belajar praktek. Pak, gimana Pak? Saya ini tinggal di pedalaman Pak, belajar susah Pak, kalau internetnya mahal Pak. Anda boleh, sekarang boleh ambil HP-nya. Nah, Anda cari YouTube-nya Mbak. Kemudian search Jamil Ajaib Official. Dan jangan lupa subscribe. Kenapa? Setiap minggu saya mengeluarkan 4 video di sini. Daripada Anda belajar jauh Jakarta Pontianak atau yang training di Jakarta, nonton sini gratis. Videonya 1 video 12 menit. Ya. Dan kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu saya secara langsung mengasah hati. Itu 1 jam 5 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Anda boleh nonton gratis, gak perlu bayar. Dan insya Allah mulai bulan Juli isinya storytelling kayak apa. Kalau sekarang masih banyak ilmu, saya ngambil dari Harvard Business Review, ngambil dari jurnal-jurnal. Sekarang saya ambil, insya Allah bulan Juli akan memulai dengan storytelling. Cerita leadership, cerita bagaimana ngajarin memastikan, tapi dengan cara storytelling, dengan cara cerita. Silakan setelah ini terus belajar dan praktek. Siap? Siap. Handphonenya disimpan lagi sekarang, supaya nggak kebablasan nontonnya. Lanjut ya. Dan yang terakhir, oke, sudah 2 yang saya bagi. Kalau kemudian ada yang jadi super teacher, yang pertama tadi, pahami proses pembentukan hasil. Proses pembentukan hasil dipengaruhi apa? Perasaan mempengaruhi, pikiran mempengaruhi, Tindakan. mempengaruhi, Kebiasaan. karakter mempengaruhi hasil. Pak Jamil itu yang sudah praktek. Saya sudah membina orang banyak. Ya. Salah satunya supaya Anda juga paham Pak, itu kalau di kayak gitu ya Pak, itu di kota Pak, tidak di tempat. Saya pernah bawa dari suatu kampung anak yang bola, di kamar. Anaknya susah diajak pikir. Waktu saya lihat dia dibully sama teman-temannya. Mungkin karena saya pernah dari orang miskin. Kalau ada orang dihina itu saya nggak tega. Akhirnya saya temuin orang tuanya. Boleh nggak Jakarta? Buat apa Pak? Saya didik dia supaya dia tidak layak dihina oleh teman-temannya. Saya bayar berapa Pak? Gak perlu bayar. Akhirnya saya bawa ke Jakarta. Saya latih, kamu mau jadi apa sih? Saya mau jadi pengusaha. Dan benar saya pikirin apa? Perasaan dan pikirannya. Oke. Setelah kemudian ilmunya cukup, saya bilang praktek yang karena ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Jangan suka bangga yang sering ikut training. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Kalau kebanyakan training tapi tidak dipraktekin, tidak akan mengubah apa-apa. Sepakat? Setuju? Maka anak ini kemudian saya minta, kalau saya isi training di sini dia keluaran jualan buku. Dan kalau jualan buku saya bilang, kamu dapat 10%. Oke, hari pertama jualan dapat 1.300.000, saya bilang ambil 10%. Dia ambil terus dia bilang, 10% itu berapa Pak? Nah, kamu kan lulus SMA, masa 10% nggak ngerti? Nggak ngerti Pak. Nih 1.300.000, coret nolnya 1. Berapa? 130.000. Oke, ambil 130. Besoknya jualan, laku 2 juta. Saya ambil 10%. Berapa yang diambil? 130.000 lagi. 10% dari yang dijual. Kata Bapak kemarin 10% 130.000. Kemarin 1.300.000. Sekarang 200. 2 juta. 200 apa jawabannya? Enggak. Bagi saya 10% itu 130.000. Saya bilang, kalau kamu prinsipnya 10% 130.000, kalau nanti kamu jualan 200.000, 130.000 diambil, kamu rugi dong saya. Tapi jawabannya menarik. Saya tidak akan ambil 130.000 kalau penjualannya di bawah 1.300.000. Saya bilang, enggak, 70.000 dan akan ambil. Enggak Pak, 130.000. Enggak, aku nggak mau makan ke kamu. Nyainya dia nggak mau. Sebagai motivator, manusia biasa, nangis masuk kamar. Orangnya drop on banget. 10% aja kan. Saya lagi nangis tipis, saya masuk kamar. Ada apa Mas? Itu anak
yang kita bawa dari kampung, blok yang boarding langkat, 10% yang nggak. Apa jawaban istri saya? Yang itu dia akan merasa lupakan sekali hidup saya. Mas Dami, mendidik orang itu insya Allah harus menjadi sulit. Jadi nggak mungkin ringan. Kalau ringan, hadiahnya kipas angin. Hadiahnya restriktor. Kamu nggak usah didik orang ikut biar diri nanti dapat door prize. Dan akhirnya saya didik lagi. Dan bulan Februari 2018 orang tuanya datang ke rumah beserta rombongan 7 orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sebulan. Langsung ibunya berusaha. Mas Jamil, Mas, ada apa sih? Gak enak bu, itu orang ibu tua. Itu janda gorila. Gak enak kan? Terus? Apa tidak? Mas Jamil, ya, saya mau menyampaikan terima kasih. Anak saya dulu sering dibully. Sekarang setiap bulan kirim 6 juta di kampung. 6 juta di kampung itu besar, Mas Jamil. Itu belum terlalu kaget. Terus? Ini suara di sini ngapain? Oh izin Mas Jamil. Apa? Kami mau berangkat umroh. Siapa? Ini 7 orang semua. Siapa yang berangkatin? Anak saya. Kali ini saya yang menang. Dan akhir tahun 2020 dia datang lagi. Pak Jamil ya, mohon izin. Apa? Saya main di mobil. Saya malah jambak udah. Bisnis belum stabil, sudah beli mobil. Kelihatannya keren, tapi kere. Keren sama kere bedanya apa? Kere itu utang. Jangan sampai kamu kelihatan mewah karena utang. Jangan sampai ya. Kemudian apa? Menjaminkan SK. Hanya untuk keren-kerenan. Keren tapi kere. Jangan sampai ya. Kayaknya apa tidak? Baik. Enggak kok. Maksudnya apa? Saya belinya mau cash. Hah? Kamu punya uang cash ya? Berapa harganya? 224 juta. Dan akhir 2021 kemarin datang lagi. Pak Jamil mau izin apa? Saya mau beli rumah. Kali ini akan susah marahin. Cash atau kredit? Cash Pak. Berapa harganya? 326 juta. Untuk anak yang usianya belum 30 tahun. Kemudian bisa beli memang hampir 1 miliar setelah direhab. Gajinya sudah luar biasa. Padahal anak ini susah pikir. Lu kok berhasil? Saya carikan istri yang tidak hitung. Loh, saya sudah menjodohkan 32 pasangan. Salah satunya dia. Sekarang sedang mencari mangsa ke 31. Prinsipnya dijodoh itu gampang. Tahu prinsipnya? Prinsipnya dijodoh itu jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang semua yakin tidak mau. Berarti orang yang kalau dirawat itu bisa berubah? Kalau apa? Gurunya ngatain, Papa ingat memberdayakan murid, memberdayakan orang, hadiahnya surga, bukan sertifikasi. Sertifikasi itu hanya efek. Anda harus berpikir. Mohon maaf yang beragama Islam itu hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semua di lubang, ikan di lautan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Ibu bapak itu mengajarkan kebaikan. Berarti setiap hari kita ngasih selawat siapa? Allah. Para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, penghuni di lubang, ikan di lautan. Kenapa saya jadi inspirator? Salah satunya Pak. Salah satunya karena ini setiap hari saya dapat selawat dari Tuhan saya. Saya juga dapat selamat dari para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semua dibangkitkan di lautan. Kalau kita, saya bilang laut di Gorontalo. Begitu kita memberikan ikan, saya bilang ikan thank you ya. Selama ini kau berpikir saya kamu. Dan ikan-ikan itu berselamatnya bukan hanya kepada saya, tapi kepada Anda. Super teacher, tepuk tangan buat Anda semua. Maka jadi guru ya, kedua tadi expert. Guru yang apa? Expert. Pak Jamil, ngapain expert Pak Jamil? Kalau saya minta bahan juga nggak dihitung mundur Pak. Iya Pak, itu sudah nggak masuk tunjangan. Nggak masuk tunjangan, nggak masuk tunjangan. Apa yang nanti kemudian saya bisa lebih bahagia Pak? Saya akan ceritakan memperbanyak epos. Dari mana sudah epos? Epos itu apa?
Energi positif. Dari mana istilah EPOS? Dari pelajaran kelas 2 SMP. Kalau Anda nggak bolos pasti ingat. Waktu kita SMP dulu ada pelajaran hukum yang namanya hukum kekayaan energi. Hukum ini menyatakan bahwa ketika Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan semesta manusia dan kehidupan, dan Dia juga menciptakan hidupnya. Dan energinya tetap sampai hari kiamat, tidak bertambah, tidak berkurang. Yang ada hanya dua bentuk. Contohnya, saya ngomong begini mengeluarkan energi, berubah jadi apa? Suara. Anda datang di sini mengeluarkan energi, berubah jadi apa? Kaos. Dan yang lain-lain. Makan siang dan dapat makan siang. Pulang dari sini, ibu pulang, bapak pulang, ada pulang. Keluarkan energi, berubah jadi apa? Tergantung yang itu. Bisa juga berubah jadi anak. Berubah jadi cinta dan kasih sayang. Energinya tidak bertambah, tidak berkurang, yang ada hanya berubah bentuk. Maka implikasi hukum kekayaan energi dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang Anda usahakan sama dengan apa yang Anda hasil. Dengan kata lain, jumlah usaha sama dengan hasilnya. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang tadi. Contohnya, benda ini kalau saya jatuhkan dari mana? Hukum apa ini? Gravitasi. Yang dilakukan Jamil Ajaib katanya kemana? Yang dilakukan Saiful Jamil? Saya garis bawahi ya, saya tidak ada hubungan dengan Saiful Jamil. Kemana? Yang dilakukan Pak Jokowi? Yang dilakukan Mas Menteri? Yang dilakukan Pak Prabowo? Yang dilakukan Pak Ganjar? Yang dilakukan Pak Anies Baswedan? Hukum alam itu berlaku bagi siapapun, tidak peduli agamanya, tidak peduli sukunya. Maksudnya apa? Anda kalau berusaha 10 maka hasilnya pasti. Kalau Anda berusaha 100 maka hasilnya pasti 100. Dan itu hasilnya pasti sebagaimana pastinya hukum alam. Tidak apa Pak, perasaan nggak gitu deh Pak. Kenapa? Saya di sekolah sudah berusaha mati-matian Pak. Berangkat pagi, pulang malam, satu masuk, itu masuk Pak. Loyalitas saya sama sekolah nggak keluar, nggak tanggung Pak. Bahkan tangan sini taruh kena silet Pak. Darahnya langsung hidup nama tulisan sekolah Pak. Saya sudah keluarkan ini di 100 Pak. Kok yang saya dapat cuma 10 Pak? Penghargaan dari kepala dinas. Good job. Saya bangga punya guru seperti Anda, pertahankan prestasi Anda. Naik panggung kalau bisa saya naik. Ada nilainya? Anda kasih lebih cuma 10, padahal Anda mengeluarkan lebih. Apa yang terjadi? Pak, katanya jumlah usaha sama dengan kenapa saya sudah berusaha 100 dan mendapat cuma 10? Kemana yang 90? Mana? Gak tahu jawabnya Nasir, gak ada seminari. Kalau sertifikasinya nggak beres-beres Bu, asik. Kalau anak didiknya sih susah ngajar sih, asik. Enggak? Ternyata menurut hukum ini, hasil usaha itu terbagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen hasil yang tampak bisa kita rasakan dan komponen hasil tidak langsung dirasakan. Komponen kedua itulah yang oleh para ahli sering disebut tabungan energi. Contohnya tadi, jumlah usaha kita berapa tadi? Hasil usaha kita berapa? Maka kita punya tabungan energi berapa? Yang namanya tabungan energi disebut di mana? Di alam. Kalau saya punya uang, saya di mana? Maka kalau saya pernah nyimpen di bank, saya datang. Misi Pak, ada Pak Jamil mengambil tabungan. Bukunya mana? Tidak ada. Pernah nabung nggak? Enggak. Dikasih nggak? Enggak. Sampai kalau tabungan nggak ada. Tapi kalau saldonya ada, dikasih. Begitu juga kalau kita nggak punya tabungan kebaikan, suatu saat rumah tangga kita berantakan, kita berdoa, ya Tuhan, damaikan keluarga ya Tuhan, damaikan keluarga ya Tuhan. Kok nggak damai-damai? Kita harus introspeksi diri, jangan-jangan selama ini kita tidak punya tabungan kebaikan. Loh, kok nggak punya tabungan kebaikan? Kekurangan duit. Loh, kok nggak punya tabungan kebaikan? Karena semua perbuatan yang kita lakukan selalu minta bayaran. Ayo kita ikut pelajar. Ada amplopnya? Tidak ada. Hah? Dari ini ada amplop? Ya amplop. Padahal ada di klinik dapat ilmu. Dapat. Kayaknya masih minta amplop. Bahkan saya, sorry ya, kita beda sekolah. Jobdesk kita beda. Tabel kita beda, kerja kita beda. Setiap diminta bantuan kita minta
Gak punya tabungan. Tahu diri dong kalau suatu saat hidup kita susah. Kenapa berdoa nggak dikabul-kabulkan? Lu gak punya tabungan kau minta. Ngajak. Maka angkat tangannya. Tepuk sebelah kanannya. Keren. Mulai hari ini. Jangan transaksional, Kren. Ada hukum kekalahan energi. Ada hukum kekekalan energi. 10. Alasannya 10. Gak ketukar, Kren. Gak ketukar, Kren. Keputar. Dan tabungan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai tergantung dari energi yang kita keluarkan. Contohnya, korupsi positif atau negatif? Negatif. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena pernah saya isi anggota dewan. Saya tanya, korupsi itu positif atau negatif? Positif. Jawabannya tergantung, Pak. Tergantung gimana? Ketahuan KPK atau enggak, Pak. Kalau ketahuan negatif atau enggak positif, alhamdulillah kalau bersih negatif. Kalau itu tekanan Bapak Ibu. Katakan ada orang korupsi 100 juta. Dengan korupsi itu rasanya diri satu kendala sekolah ini orangnya ember, dia cerita ke sana kemari. Aduh, nanti aku masuk orang. Aduh, aku masuk tinggi. Aku malu. Perasaan gelisah itu ada nilainya. Katakan perasaan gelisah itu nilainya 40 juta. Dan orang itu korupsi 100 juta. Maka dia masuk ke tabungan ini berapa? 60 juta yang suatu saat pasti datang menimpa orang itu. Dan itu pasti sebagaimana pasti apa misalnya? Misalnya dalam bentuk penyakit yang gak sembuh-sembuh. Misalnya dalam bentuk kecelakaan. Misalnya dalam bentuk rumahnya kebakaran. Misalnya dalam bentuk anaknya wafat ke sana kembali bagi terima. Itu pasti tidak bakal ketukar. Allah menciptakan hukum gravitasi untuk menjamin kalau orang menjatuhkan barang jatuhnya ke bawah. Allah menciptakan hukum kekerasan tinggi untuk menjamin kebahagiaannya. Bahwa yang berbuat positif dapat positif, yang berbuat negatif dapat negatif. Masuk Pak? Datang ke sini itu positif atau negatif? Positif. Kalau usah khawatir. Insya Allah dapat. Sudah. Kalau itu tidak akan ketukar. Transport. Kalau usah khawatir. Ilmu. Dan ternyata setiap orang itu unik punya preferensi sendiri-sendiri. Tabungan energi Anda tidak mungkin tertukar dengan tabungan energi orang lain. Jadi salah kalau yang bilang, perasaan saya yang banding tulang, kok dia yang dapat tulangnya saya banding banget. Enggak, kenapa? Karena setiap orang punya preferensi sendiri-sendiri. Dan di depan saya berdatang, saya tahu bicara suaranya yang sama. Kenapa? Karena frekuensinya beda. Apa itu frekuensi manusia? Frekuensi manusia ada di tulang belakang manusia. Kalau di sini ada sarjana biologi pasti pernah belajar bahwa di tulang belakang manusia ada butiran sebesar pasir. Waktu kita kuliah dulu disebut tulang kata. Dalam agama Islam disebut asbusana. Dalam agama Hindu disebut saling kadatu atau relik. Ternyata asbusana ini, tulang kata ini, saling kadatu ini, relik ini adalah black box hitungan penyaluran energi manusia dunia. Yang menjamin, yang memastikan bahwa energi yang kita keluarkan baliknya pasti kita tidak akan terjadi. Kemulangan buat kita semua. Dan ternyata tulang kata ini, asbusana ini, saling kadatu ini, relik ini dibakar sampai 1000 derajat Celcius tidak rusak. Mohon maaf ada berapa sih? Kalau ada orang yang meninggal dia baik, bakar, ngapain? Setelah ngapain? Dicari abunya. Dari abunya bisa dicari reliknya. Dari reliknya ketahuan apakah orang ini ketika hidup banyak tabungan yang positif atau negatif. Tahun 2002 di Kelapa Gading Jakarta ada pameran reliknya orang suci. Salah satu yang dipamerkan adalah reliknya Siddhartha Gautama. Reliknya Siddhartha Gautama bening bersih mutiara. Kenapa? Karena menurut teori ini semakin banyak orang itu tabungan energi positifnya, reliknya itu bening bersih mutiara. Dan semakin banyak tabungan energi negatifnya, reliknya itu bergelap. Bisa ambil dari sisi budaya. Yang ini agak bening, berarti tabungan energi positifnya banyak. Yang ini gelap, berarti tabungan energi negatifnya banyak. Ini relik ya, bukan batu akik. Kira-kira kalau yang meninggal hari ini reliknya warna apa? Putih. Saya tidak ingin mengamini Ucapan adalah doa. Yang tahu yang maha kuasa, kita hanya bisa menjelaskan. Maka berdasarkan fakta ini, energi yang kita tabung ini tidak akan pernah hilang dan suatu saat akan kembali pada kita dalam keadaan bukan sebelumnya. Apabila kita mengambil energi negatif, maka selesai. kita mendapatkan energi negatif. Di belakang kan lagi transferan. Begitu acara selesai, ada kembali
jongkok yang boleh masuk toilet. Yang sebelah itu Teh Haris. Iya, Teh Haris. Berarti cairan tabungan energi. Ke pos Apabila PLS. kita mengambil energi positif, maka kita mendapatkan energi positif tersebut. Transferan Tiba-tiba energi positif. Anda kalau ikut seminar saya di Jakarta Yang di untuk 2 jam, 1 orang itu harus kota bayar gak jarang ya. 1 orang. Sekarang Oh, punya usaha itu. Sekali dulu kita itu tuh sama yang pertanyaannya, selama ini Anda banyak energi positif atau negatif? positif. Hati-hati yang banyak energi negatif. Kenapa? Walaupun tidak dilihat kepala dinas, walaupun tidak dilihat kepala sekolah, kalau Anda malas ke sekolah, aduh, ini tidak apa-apa. Padahal Anda harus katakan aja positif atau negatif. Positif. Hati-hati, walaupun kepala dinas lihat, masih bisa Anda Sampai minum ya. terekam. Dan kalau energi negatifnya makin banyak, apa yang terjadi? Beberapa hal negatif akan datang kepada Anda dan itu pasti sebagaimana pastinya alam yang lain. Gak bakal tukar. Tapi ada gak lihat kepala dinas, oke kepala dinas saya memang jalan ke sini. Saya ngajar kenapa? Saya ngajar di manfaatnya buat aku. Saya ingin kader orang-orang yang nanti jadi pemimpin. Walaupun harusnya energi yang Anda keluarkan itu katakan senilai 100 juta dan gaji Anda misalnya cuma 5 juta, gak usah berkecil hati. Yang 95 juta menjadi tabungan buat Anda. Yang boleh jadi apa? Anda nggak pernah sakit. Yang boleh jadi apa? Anak Anda dapat beasiswa. Yang boleh jadi rumah tangga Anda harmonis. Yang boleh jadi apa? Orang lain rumahnya kebakaran dan kebakaran. Kenapa? Energi positif, balik positifnya energi negatif pada negatif. Sebelah negatif. Maka ada sebuah kisah di masa lalu. Seorang raja punya 3 penasehat. Masing-masing penasehat dikasih karung dan rajanya bilang, tolong ambilkan uang di taman. Penasehat pertama ngambil si tablet sambil gerutu. Aku ini penasehat, masa suruh ngambil? 2. Harusnya yang ngambil 2 itu Pak Kebon, tapi dia nggak berani data di depan raja. Tapi Bu, kedua terus waktu kerja. Aku ini penasehat, kenapa suruh ngambil 2? Akhirnya 2 mentah diambil, buah yang jatuh diambil. Pokoknya pasti dia balas sempurna, nggak bakal ketukar. Sepakat? Setuju? Tepuk tangan dong. Yang namanya ilmu nggak perlu banyak-banyak, yang penting dangkal. Sepakat? Setuju? Hari ini satu untuk menjadi super speaker ada 3. Yang masih ingat dapat 100.000 dari saya. Salah jawab bayar 1 juta. Ada? Oke? Silakan, jangan keras mas, jangan keras di belakang. Pak, ada 3 untuk menjadi super speaker, Pak. Nama Emos. Ya kan 3, bukan 1. 1. Enggak, lihat fokus. Mama Ami terima kasih. Alhamdulillah 100.000. Ya, untuk menjadi super speaker yang pertama Pak, kita memahami proses pembentukan nasib. Masih ingat proses pembentukan nasib? Apa urutannya? Perasaan mempengaruhi, pikiran mempengaruhi, tindakan mempengaruhi, kebiasaan mempengaruhi, karakter mempengaruhi. Ada seorang wanita datang ke saya, kenapa laki-laki yang melamarku selalu laki-laki brengsek? Saya bilang laki-laki yang berikutnya adalah laki-laki brengsek. Bahwa jahat banget, bukan kekuasaanmu sudah mengatakan bahwa laki-laki yang datang adalah laki brengsek, maka pikiranmu akan mengundang laki-laki ya? Tindakanmu tidak akan mengundang laki-laki ya? Kebiasaanmu mengundang laki-laki ya? Dan kalau mengundang laki-laki ya? Nasibnya untuk laki-laki ya? Terus gimana deh? Mau berubah? Mau? Ikuti kata-kata saya. Laki-laki yang melamarku adalah laki-laki yang tampan, mapan, menjadi imam di dunia, menyelamatkan dia. Ya Allah, ini ideal banget. Ya nggak ada lah, Be. Kalau kamu berpikir nggak ada. Kalau kamu berpikir ada. Kenapa?
Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Terus gimana tuh? Terus gimana? Ikuti kata-kata saya. Laki-laki yang melamaku adalah laki-laki yang tampan, menjadi imam di dunia, menyelamatkan di akhirat. Ini diucapkan. Terus laki-laki yang melamaku adalah laki-laki yang tampan, jadi imam di dunia, menyelamatkan di akhirat. Setelah dia ngomong berulang sekali, saya tanya, apa arti tampan buat kamu? Tampan itu B, kalau diajak kondangan, bergandeng, gak malu-malu ini. Apa arti tampan buat kamu? Saya minta apa aja ada B. Oke, apa arti menjadi imam buat kamu? Imam sholat boleh kan? Terus apa? Bisa membimbing aku ya. Terus apa menyelamatkan akhirat? Dia tidak pernah membawa barang ke rumah. Oke, sekarang ucapkan dengan penuh perasaan. Karena dia laki-laki yang melamar adalah laki-laki yang tampan. Dan bulan November tahun 2021 saya menjadi saksi pernikahan wanita ini. Dapat laki-laki ya? Maka baru menikah sudah punya satu perusahaan dan anak yang orang kaya itu kan tahu soleh. Berarti insya Allah jadi imam dan menyelamatkannya. Hati-hati dengan perasaan dan pikiran kita. Termasuk ketika Anda jadi guru, pastikan bahwa Anda mengeluarkan hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya murid Anda punya perasaan dan pikiran yang positif. Sepakat? Setuju? Bila perlu kisah-kisah orang susah yang pernah ada tinggal di desa. Saya Pak Safari dan saya bisa diceritakan kepada murid-murid betapa waktu susah, dulu susah, sekarang jadi terjadi dinas pendidikan. Cerita-cerita seperti saya juga itu bisa menjadi sebuah inspirasi. Tanamkan kamu di sana. Suatu saat Kalimantan Barat, suatu saat Indonesia menteri itu yang dari Kalimantan Barat banyak dan Anda bisa. Oh, berasal dari Singkawa. Ya, tepuk tangan dong. Mana Singkawa? Ahli di bidang yang ada boleh. Karena kalau orang expert itu dikejar-kejar rezeki. Orang yang tidak expert itu sibuk mengejar-kejar rezeki. Expert ahli di bidang. Jangan sampai Anda punya sertifikasi, ngajarkan yang menarik. Ibaratnya Anda punya C-Nobel, tapi nggak bisa Nobel. Ngejar sertifikasi pas ngajar. Ya Allah, itu berarti punya sen tapi nggak bisa. Expert ahli di bidang kebuli. Gak sibuk-sibuk kejar-kejar rezeki. Kata guru bisnis saya, jamin jangan pernah kau pegang buku. Sebab kalau buku-buku kau pegang lari dia. Kok gimana? Kalau saya sudah buku-buku, ciptakan taman bunga, maka buku itu akan datang. Berarti apa? Jadilah seorang expert. Maka rezeki itu akan datang kepada Anda. Tidak perlu menjaga. Ahli. Sepakat? Masuk Pak Eko? Dan yang terakhir, apa tadi? Ekspos. Apa itu Ekspos? Energi positif. Ada yang dari satu sekolah? Begitu besok sampai sekolah terusnya semangat, jangan sampai tumben semangat. Gara-gara seminar Pak Jamil ya. Alah, paling bertahan 2 minggu. Di sekolah ini gak usah banyak Mario. Stop PGPS. Kita goblok penghasilan sama. Daripada menghambat orang lain berbuat energi positif lebih baik. Ya, berapa? Menghambat orang lain berbuat energi positif itu menjadi pendidikan positif. Bila perlu Anda tentukan, saudara-saudara, mari kita buktikan Kabupaten Singkawa menjadi kabupaten terbaik urusan pendidikan. Walaupun tenaga sekarang juga kan bisa nggak ya? Tapi ada memberi semangat yang luar biasa, energi positif. Di sekolah energi positif, sampai rumah juga energi positif. Anaknya ngerjain dibantu energi positif. Walaupun suka bantuin susah. Karena PR sekarang memang susah-susah. Anak-anak sudah tidur, tinggal kita sama istri kita. Sudah. Aku pakai parfum karena aku suka. Energi positif? Positif. Dan setelah itu Anda melakukan latihan sama 3 jam. Astaga. Positif? Positif. Dan setelah kita eksekusi 3 menit. Positif? Jadi semuanya positif. Maka yang hadir di sini mulai besok
Kalau selama ini berangkat ke sekolah cuek saja, sekarang sebelum berangkat sekolah datengin pasangan hidupnya atau istrinya atau suaminya. Pak, aku berangkat ya. I love you. Mungkin sebagian Anda menganggap ucapan I love you adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Tapi saya tanya, bangunan yang kokoh itu apa? Assalamualaikum. Batu bata, kerikil, pasir, dan semen. Semen sesuatu yang kecil. Bangunan ini kokoh nggak tanpa semen? Hidup Anda pun tidak akan kokoh kalau Anda mengabaikan yang kecil-kecil. Sebentar lagi istirahat, langsung nanti pas istirahat Anda WhatsApp istri Anda. Say, I love you. Langsung dibalas, Mas gak salah kirim. Tumben-tumbennya bilang I love you. Disampaikan dulu dong, hari ini ya Allah ada acara wisata literasi nasional. Pembicaranya keren-keren, apalagi pembicara terakhir tuh pakai batik cakep lagi. Yang ngajarin adalah ngajarin ternyata kita perlu berbagi energi positif. Kenapa? Karena kalau hidup kita berbagi energi positif berarti kehidupan kita dipermudah. Maka untuk usaha positif saya katakan, mulai hari ini berbanyak epos. Apa itu epos? Energi positif. Karena kalau kita mau banyak epos, maka harta, tahta, kata, cinta akan datang kepada kita. Dan itu pasti sebagaimana pastinya itu kalau kita. Barang itu yang bisa saya bagikan. Kalau ilmunya, Pak masih kurang. Jangan lupa Nonton YouTube. Sangat? Sangat. Setuju? Maka boleh dong saya menutup dengan pantun. Boleh? Nah ini Pak Edi tadi. Kalau ada syukur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ilmunya masih kurang, jangan lupa diundang lagi. Terima kasih.